Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di M70 Channel. Selamat hari Selasa ya kawan-kawan semua. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap bersemangat untuk berpartisipasi untuk menonton channel saya ini. Hari ini saya akan membuat sebuah konten edukatif gitu ya, mengenai teknik informatika gitu. Nah, dalam yang akan saya bahas, tema yang akan saya bahas kali ini adalah tentang perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat informatika ya, seperti komputer dan lain sebagainya. Itu hanya bagian-bagian perangkat-perangkat keras gitu ya, yang akan saya bahas pada kali ini gitu ya. Sebelum saya mulai videonya kali ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua silahkan like, komen, dan subscribe ya, dan untuk mendukung channel saya ini. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Kali ini kita akan mempelajari kembali gitu ya perangkat-perangkat komputer ya kan, akan semakin mengenali perangkat keras komputer gitu ya, akan paham juga kegunaannya gitu ya. Jadi perangkat keras komputer itu disebutnya hardware, sedangkan perangkat lunak itu adalah software ya. Nah, dalam pembahasan saya ini gitu ya, pasti di sini ada, di zaman teknologi ini pasti ada namanya inovasi-inovasi sumber perangkat lunak gitu ya. Mau itu dari, sebenarnya komputer itu sudah ada sejak zaman dulu gitu ya, yaitu pada tahun 1980-an ya, ketika komputer itu masih berbentuk tabung ya, lalu berevolusi menjadi sebuah layar ya kan, layar kecil semakin mengecil, dan sampai di zaman sekarang ini teknologi itu semakin menggunakan teknologi touchscreen ya, touchscreen. Oke, yang pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai output ya, atau disebutnya yang pertama itu monitor. Nah, monitor itu sini ada bentuknya tabung gitu, atau disebutnya CRT ya kan, atau disebutnya yang lain juga disebutnya, dan pada zaman sekarang ini disebutnya LCD gitu ya. Nah, kalau untuk monitor itu sendiri gitu ya, untuk melihat tampilan karya-karya kita gitu ya, atau hasil-hasil ketikan kita gitu ya, yang dimana kita itu, fungsi monitor itu juga menyerupai mata kita gitu ya, yaitu untuk melihat. Dan untuk itu monitor juga disebut sebagai alat output data, yaitu menampilkan sebuah data. Jadi monitor itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan data yang mungkin divisualisasikan gitu ya, divisualisasikan seperti TV ya kan, yang menampilkan informasi-informasi yang terupdate maupun data-data yang kita kerjakan sendiri, dan juga dari hasil-hasil yang karya-karya kita sendiri gitu ya, seperti kita membuat sebuah novel, sebuah buku, sebuah catatan, sebuah karya-karya seni grafis, lalu sebuah jurnalistik dan lain sebagainya. Itu semua hasil karya itu ditampilkan dalam monitor. Sedangkan oke, di sini disebutkan gitu ya, bahwa layar monitor itu dapat menyebabkan mata kamu pedih apabila kamu terlalu lama duduk di depan layar monitor gitu ya. Baiknya untuk bahayanya sendiri gitu ya, mungkin kan memang ada efek-efek tertentu gitu ya, ketika kita menggunakan penggunaannya terlalu lama. Jadi kita harus menggunakan komputer itu selama 2 jam atau 3 jam. Lalu supaya fisik kita tetap sehat, mental kita tetap terjaga gitu ya, kita juga perlu merawat komputer juga, layar-layar monitor, terutama pada data-data kita sendiri gitu ya. Supaya monitor kamu awet dan tahan lama gitu ya, sebaiknya monitor jangan sampai terkena siraman air ya. Ketika kamu membersihkan debu-debu gitu ya, kadang-kadang kan kita membersihkan motor atau membersihkan lemari dan lain sebagainya menggunakan air. Sedangkan kalau untuk monitor sendiri gitu ya, itu tidak boleh menggunakan air. Sebagaimana halnya bagian-bagian dalam monitor ini adalah tidak tahan air gitu ya. Lalu yang kedua adalah sistem unit atau CPU. Apa itu CPU gitu ya? Central Processing Unit, singkatan dari itu. Lalu di sini fungsinya itu sebagai otak komputer. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, komputer itu adalah sebuah mata gitu ya. Nah, sedangkan CPU ini adalah otak komputer gitu ya, yang mengisinya dengan mengolah data yang sudah kita kerjakan gitu ya, dan dimasukkan melalui mouse gitu ya, klik atau papan klik, dan keyboard sebagai papan ketiknya gitu ya. Jadi untuk CPU ini banyak-banyak sekali fungsinya gitu ya. Mungkin bagian-bagian dalam-dalamnya ini gitu ya, seperti ada namanya CD-room gitu ya, di dalam CPU itu untuk memasukkan sebuah kaset ya kan, komputer disk ya kan. Lalu untuk menyalahkan, langkah-langkah prosedur untuk menyalahkan CPU ini adalah kita tinggal mengklik yang ada di CPU yang tombolnya besar gitu ya, seperti ada tanda tombol off gitu ya, on off nya jika ada gitu ya, lalu kita klik,
lalu kita tunggu sampai layar penuh, lalu tinggal kita tunggu sampai layarnya menyala, monitornya menyala, dan selesai. Untuk menutup mematikan komputer gitu ya, kita tinggal mengklik menu start, turn off komputer, tinggal tunggu sampai komputernya mati gitu. Sesungguhnya prosedur ini sungguh sangat mudah dijalankan teman-teman ya. Jadi lalu yang kedua itu adalah mouse dan keyboard. Nah, mouse dan keyboard ini adalah perangkat input gitu ya, perangkat atau masukan gitu ya, yang memang sangat membantu sistem komputer gitu ya. Karena memang kan mereka alat-alat input ini adalah alat-alat yang memang saling berkegantungan gitu ya. Tanpa adanya mouse dan monitor, komputer itu tidak akan menyala gitu ya, tidak akan bisa digunakan aksesnya dan lain sebagainya. Nah, maka diperlukan perangkat output. Kedua perangkat output itu seperti itu. Adapun perangkat-perangkat input lainnya gitu ya, seperti speaker, headset, lalu laserjet, mesin fax ya kan, lalu printer. Nah, itu juga termasuk dalam perangkat input komputer gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah gitu ya, berikut ada manfaat dari headset ya kan, yaitu fungsinya itu untuk mendengarkan musik ya. Lalu juga backspace dalam tombol dalam sebuah keyboard ya, adalah sebuah perintah yang terdapat di keyboard ya kan, untuk menyimpan hasil karya komputer, yaitu di disket ya. Lalu manfaat mouse itu juga digunakan sebagai menggerakkan pointer. Pointer itu adalah yang ada dalam komputer gitu ya, tanda panah yang ada di dalam komputer, yang dimana kita bisa mengakses papan klik ya. Kita mengklik akses pada link-link tertentu atau aplikasi-aplikasi software tertentu gitu ya, sehingga untuk penggunaan mouse ini sangat fleksibel gitu ya. Lalu monitor dalam komputer itu berfungsi untuk menampilkan karya gitu ya. Lalu berikut ini adalah alat komputer yang berfungsi untuk berpikir, yaitu adalah CPU. Lalu merawat komputer dengan baik itu bagaimana prosedurnya? Yang pertama adalah menghilangkan debu di sekitar komputer, mematikan dan mengikuti prosedur, berhati-hati memasukkan data ke dalam komputer. Bagaimana memasukkan data-data ya, seperti kita membuat sebuah Microsoft Word gitu ya, atau data-data penting lainnya gitu yang kita buat, lalu kita olah data-data itu sebagaimana kita inginkan. Lalu setelah kita selesai menyelesaikan data itu, kita save data-data itu pada bagian folder tertentu seperti itu. Lalu simpan data itu, jangan sampai tidak tersimpan seperti itu. Lalu di sini pada topik video yang saya bahas kali ini gitu ya, di sini selain hal-hal itu gitu ya, di sini kita juga mengulas beberapa hal-hal atau topik-topik, pertanyaan-pertanyaan atau sedikit gambaran-gambaran istilah yang akan saya gambarkan seperti ini, supaya kita bisa mengetahui bagian-bagian penting, meskipun bagian-bagian kecil gitu ya. Mungkin hanya sedikit kemungkinan saja yang kita ketahui gitu ya. Lain kita sudah cukup mengetahui cara mengoperasionalkan komputer gitu ya. Bagaimana mungkin kita sudah melihat menyalakan komputer gitu ya. Lalu menggunakannya seperti apa, papan ketiknya digunakan untuk apa, lalu untuk mouse-nya itu digunakan untuk ke arah mana, untuk penggunaan apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita juga harus memakainya sebagai seefisien kita mungkin, sehingga kita bisa merawat komputer itu dengan baik dan mengaplikasikannya, baik itu bagian-bagian yang disebut komputer ya kan. Apa saja bagian-bagian disebut dalam komputer? Yang pertama itu adalah monitor, CPU, mouse, keyboard, headset, speaker ya, printer, mesin fax, dan lain sebagainya. Karena itu adalah faktor penunjang hal-hal yang disebut sebagai media komputer. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Saya Nur Rahman 70 pamit undur diri, dan selamat hari Selasa kawan-kawan. Semoga menyenangkan hari-harinya. Have a nice day. Thank you. See you later.